Halo semuanya, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan tentang produk kami yang bernama Refood. Nah, saya akan memulai dengan menjelaskan pertama permasalahan yang ingin diselesaikan dengan adanya produk kami. Yang pertama adalah tingginya food waste dari UMKM dan F&B, khususnya makanan layak konsumsi yang dibuang setiap hari karena tidak habis terjual. Kemudian juga keterbatasan akses makanan murah bagi masyarakat yang ingin makan makanan enak dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya pekerja, mahasiswa, dan masyarakat urban. Kemudian juga minimnya platform yang efektif dan aman untuk menjual makanan sisa berkualitas dengan sistem kontrol kelayakan makanan yang jelas. Dan yang terakhir ada juga masalah yaitu kurangnya kurangnya platform yang memberdayakan UMKM untuk tetap mendapatkan cuan dari stok makanan sisa daripada dibuang. Kemudian yang kedua, saya akan masuk kepada produk atau jasa kami sebagai solusi dari permasalahan, yaitu yang pertama, Refood adalah aplikasi marketplace, makanan diskon berbasis online dan web, yang menghubungkan UMKM dan F&B dengan pelanggan yang ingin membeli makanan sisa berkualitas dengan harga yang lebih murah. Solusi yang ditawarkan adalah menjual makanan sisa yang masih layak konsumsi di akhir jam operasional, kemudian juga pelanggan bisa mendapatkan makanan dari brand favorit dengan harga diskon, kemudian UMKM dan F&B tetap bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari sisa stok yang tersedia, kemudian pada akhirnya mengurangi jumlah makanan yang terbuang setiap harinya. Lalu ada fitur-fitur dan fungsi dari produk. Yang pertama, fitur marketplace makanan diskon. Nah, fungsinya menampilkan daftar makanan sisa dari berbagai UMKM dan F&B. Lalu ada ambil di tempat atau delivery. Pilihan ambil sendiri atau pesan antar melalui mitra ojek online. Lalu ada langganan dan pre-order. Pelanggan bisa fungsinya pelanggan bisa langganan menu favorit secara mingguan. Lalu ada program loyalitas. Nah, fungsinya point reward, setiap transaksi bisa ditukar diskon atau promo. Lalu ada fitur premium. Nah, ini fungsinya untuk akses promo spesial dan kuota pembelian lebih banyak. Lalu ada laporan stok dan penjualan mitra. Ini membantu UMKM, F&B memonitor makanan sisa dan transaksi harian. Lalu keamanan makanan. Ini fungsinya untuk SOP, kelayakan makanan, terus kabel, cheese, pengaman untuk delivery. Lalu ada rating dan review. Fungsinya untuk pelanggan bisa menilai makanan dan layanan mitra. Lalu ada notifikasi promo dan flash sale, memberikan info real time soal diskon menarik. Nah, masuk ke key resource dan bahan baku, produk ataupun jasa. Untuk key resource sendiri, itu yang pertama itu ada aplikasi mobile dan web, untuk aplikasi atau web dari Refood. Yang kedua itu ada database mitra UMKM dan F&B. Yang ketiga ada customer service dan admin. Yang keempat itu ada mitra driver atau ojek online, seperti kayak Gojek, Shopee Food, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu ada sistem keamanan makanan. Yang selanjutnya fitur manajemen stok mitra dan marketing dan partnership. Nah, bahan baku dari Refood itu sendiri itu sebenarnya dari mana? Itu tuh dari, UMKM, sisa-sisa, makanan dari UMKM yang harus digarisbawahi, yang masih layak untuk dikonsumsi oleh para customer. Selanjutnya itu ada infrastruktur digital seperti like server, cloud hosting, dan payment gateway. Selanjutnya itu ada fitur keamanan makanan seperti kabel TIS atau, pengecekan dari masing-masing, makanan ataupun minuman, seberapa layak sih si makanan atau minuman ini untuk dijual kembali ke customer. Dan yang terakhir itu ada jasa logistik dari partner ojek online seperti Gojek, Shopee Food, dan GrabFood. Oke, kita lanjut ke bagian prototipe-nya aja. Jadi, di sini adalah halaman utama dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Refood. Di bagian depan sudah bisa tampilkan, bahwa kita bisa mengganti lokasi di mana kita berada atau tempat delivery yang akan dituju. Jadi di sini, pelanggan dapat mengganti sesuai lokasinya, kemudian di bawahnya itu ada, tampilan makanan-makanan yang saat ini sedang banyak dikonsumsi sehingga, customer bisa memilih makanan-makanan yang sekiranya lagi, hype. Kemudian di bawah tuh ada promo-promo tentang makanan-makanan yang sedikit lagi stoknya sudah menipis dan akan habis. Kemudian di bawahnya itu kita bisa membeli sebuah surprise bag itu kita beli, makanan cuman ini makanannya telah diatur oleh, UMKM ataupun F&B. Jadi kita tidak tahu isinya apa, namun dengan harga yang lebih murah. Oke, kita bisa lanjut ke bagian browse. Di sini terdapat, sebuah maps. Jadi maps ini, menggambarkan restoran-restoran apa saja yang berada di dekat kita. Di sini bisa di-setting untuk jarak kurang lebih 2 kilometer dari tempat kita berada, atau mungkin kita bisa tampilkan dalam bentuk sebuah list. Di sini juga terdapat jaraknya sejauh 2,4 kilometer, 1,1 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian favorit. Jadi favorit ini, makanan-makanan yang sudah ditambahkan oleh user, yang kemungkinan waktu ke depannya akan dipesan kembali. Kemudian di more ini kita bisa melihat detail akun, dari akun, user, kemudian kita bisa, hubungi customer service, yang selanjutnya ada pesanan yang sedang berjalan ataupun histori pesanan. Kemudian yang terakhir itu ada syarat ketentuan untuk, aplikasi ini. Oke, bagaimana cara untuk memesannya? Jadi semisal kita akan memesan sebuah, salad buah atau mungkin ayam geprek. Jadi di sini mereka bisa memilih, setelah dipilih ditambahkan ke keranjang, maka customer bisa langsung order. Setelah di-order di sini customer bisa, melihat kembali di keranjangnya apakah pesanan sudah benar. Jika sudah bisa lanjut ke metode pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka pesanannya sudah dalam status ongoing dan ketika pesanannya setelah selesai maka akan masuk ke dalam history. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami, kelompok Refood, terima kasih.